ketika kita nggak cerita sama pasangan, pasti kita cerita sama orang lain. Itu udah rumusnya tuh. Kalau kita nggak mau terbuka sama pasangan, pasti kita tanpa sadar akan terbuka sama orang lain. Alright, so siapa di sini yang pernah bertengkar sama pasangannya, pacarnya, tentang jarang cerita? Pernah nggak kayak gitu? Ya kayak, kok kamu jarang cerita tentang kesibukan kamu, tentang rahasia kamu, tentang impian kamu, dan yang lain-lainnya. Pernah nggak berantem kayak gitu? Saya pernah. Kayak gitu. Jadi bukan saya yang dikeluhin, saya yang mengeluh gitu loh ke pasangan saya, kok dia jarang cerita. Ini bukan hubungan yang sekarang, jadi nggak usah dicari-cari orang yang mana. Pada saat itu, bukannya pasangan saya tuh menutup dirinya sama saya, enggak. Cuman dia tuh ngerasa itu nggak penting. Ngerasa kayak, ya buat apa gue ceritakan sudah lewat. Misalnya gitu tuh, kayak tentang kejadian masa kecil dia. Atau sesuatu yang nggak enak terjadi di kantornya dia gitu kan. Buat apa gue cerita, ntar lo ikutan stres. Maksudnya baik gitu ya. Cuman saya merasa kayak, kok saya nggak tahu banyak tentang pasangan saya gitu. Kok saya nggak begitu paham dia teman-temannya yang mana dan apa rasanya sama si teman itu dan dia paling dekat sama yang mana. Jadi ada perasaan kayak berjarak, kayak pacaran sih pacaran tapi nggak beneran kenal gitu loh. Anda pernah ngalamin kayak gini ya. Jadi saya ngeluh sama pasangan saya pada saat itu, saya bilang kayak, boleh nggak lebih banyak cerita tentang apa sih yang kamu lakuin hari? Dan jawaban dia seperti ini. Kemungkinan besar Anda pernah jawab ini atau pasangan Anda pernah jawab ini. Ya, gue bingung mau cerita apa, orang gitu-gitu aja di kantor. Kalau gue lagi ketemu teman-teman yang itu, ya gitu-gitu aja, gitu. Nggak ada sesuatu yang baru. Ini saya bilang sama dia kayak, nggak perlu cerita baru. Sama kayak misalnya, kamu kalau lagi ngomong sama teman-teman di komunitas itu, kan nggak terus-menerus ngomongin hal baru. Seringkali mengulang-ulang cerita yang lama. Ada kejadian konyol di masa lalu, diceritain ulang lagi, diomongin ulang lagi, gitu kan ya. Ada masalah yang, apa istilahnya ya, berulang lagi di tempat lain, diomongin lagi. So, kamu bisa gitu sama orang, temen. Tapi kok di hubungan ini kamu jarang cerita mengulang. Dan dia akhirnya ngawin kepala kayak, ya juga ya, kenapa jarang seperti ini ya? Nah ini, hari ini saya mau bahas itu, tentang pernahkah merasa sulit ngobrol sama pasangan? Dan perlukah sebenarnya ngobrol semuanya sama pasangan? Ini topik yang menarik, karena kalau ditanya perlu nggak ngomongin segala sesuatu yang kita alami sama pasangan, ya nggak perlu-perlu juga gitu kan ya. Tapi lebih ke ada manfaatnya kah kita bercerita sebanyak itu sama pasangan? Jawabannya ada. Manfaatnya banyak. Kalau misalnya kita tidak cerita semuanya, ada dampak negatifnya nggak? Ada, yang tadi saya bilang itu. Ya. Jadi ini bukan kewajiban, tapi lebih ke arah apa istilahnya ya. Kalau dilakukan, hubungannya jadi bertumbuh. Hubungannya jadi tambah seger. Kalau saya analogikan itu kayak makan vitamin mungkin ya. Jadi kayak vitamin itu kalau nggak diminum ya sebenarnya nggak gitu kenapa-napa asalkan hidup kita cukup sehat. Tapi vitamin itu gunanya untuk menambahkan gitu loh. Menambahkan apa yang dibutuhkan sama tubuh kita, sama hubungan kita. Nah demikian juga dengan cerita. Di sini orang banyak bingung nih kayak, tapi mau cerita apa Lex? Kok ngulang-ngulang mulu? Kan gue kerja di kantor ya kerjaan gue seperti itu, dari jam itu sampai jam itu, nggak ada yang bisa diceritakan. Nih, saya mau ngasih tau sama Anda semua. Yang diceritakan itu mungkin bukan kejadiannya, bukan kayak apa yang terjadi di lingkungan, tapi apa yang Anda rasakan. Coba Anda perhatiin ketika dulu waktu lagi PDKT gitu, waktu awal-awal pacaran gitu. Anda pasti sering cerita kayak, ya aku kesel, ya aku bingung, ya aku seneng banget, ya aku lelah, ya aku nggak suka diginiin. Jadi lebih banyak cerita tentang diri. Ada banyak penelitian di dunia psikologi, salah satunya udah bilang self-disclosure. Itu istilahnya silakan Google aja sendiri. Self-disclosure itu bagian penting dalam memiliki hubungan yang sehat. Disclose itu artinya mengungkapkan atau membuka. Ketika kita membuka sesuatu tentang perasaan kita, harapan kita, pikiran kita, masa lalu kita, rahasia kita, kita sedang menciptakan jembatan komunikasi yang dalam banget sama orang itu. Bahkan bisa dibilang kayak jembatan batin. Kalau kita cuma cerita, kayak, ya di kantor gini ada orang baru di kantor ya. Gue nggak kenal dia orang, kayaknya dia dari luar kota deh, sampai sini dia ngomongnya ada logat-logatnya. Kalau cuma sampai gitu doang, itu cuma kayak informasi, denger berita. Tapi kalau dibilang, ya dia orang baru,
kayaknya dari luar kota, lucu kalau ngomong sama dia gitu. Kalau ngomong sama dia tuh kayak ada nadanya ngomongnya, aku kayak enak ngomong sama dia, nyaman, seru. Kayak jadi suka ngebecandain dia mulu, emang nggak baik sih bercandain orang kayak gitu. Cuman seru aja. Nah, itu kan cerita apa yang kita rasa tentang orang itu. Jadi bukan cerita tentang orangnya sebenarnya, tapi cerita apa yang kita rasain. Dan saat kita cerita seperti itu, cerita apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita, pasangan jadi kenal. Oh, jadi yang disuka sama Lex yang kayak gitu. Oh, jadi Lex itu doyan makanan yang seperti itu. Oh, itu bikin Lex jadi ngerasa gini dan gitu. Ini nih, ya, dampak dari kalau kita terbuka, self-disclosing ourselves. Dan itu penting. Ada salah satu penelitian, bukan salah satu, beberapa penelitian yang bilang setelah masuk dalam pernikahan, ya, suami istri justru malah malas ngomong, malas cerita. Dan itu sebabnya muncul orang ketiga. Ini nyambung sama video-video yang lain, ada di KC Star. Saya kalau cerita tuh semua selalu nyambung ke sana sini. Ya. Ketika kita nggak cerita sama pasangan, pasti kita cerita sama orang lain. Itu udah rumusnya tuh. Kalau kita nggak mau terbuka sama pasangan, pasti kita tanpa sadar akan terbuka sama orang lain. Dan pada saat kita terbuka sama orang ini, kita kaget. Wah, enak ya cerita sama ini, dia perhatiin aku. Enak ya cerita sama si itu, dia ngertiin aku. Padahal sebenarnya kalau kita cerita hal yang sama pasangan, dia juga ngertiin kok. Cuman, karena kita nggak cerita, jadi kita nggak tahu.